Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis-hadis yang mengenai akhir zaman. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan hadis yang berikutnya. Kondisi akhir zaman, semakin dekatnya hari kiamat, dan hari ini, saat ini kita rasakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini sahih, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Daud dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, yang mana Thauban ini adalah dulu budak yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi menjadi merdeka. Maka Thauban ini setelah dia menjadi orang merdeka, menjadi orang Muslim yang taat, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun Nabi berada, dan dia sebagai juga termasuk sekretaris Nabi, karena dia juga meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang akan kita sampaikan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Thauban? Beliau mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul authan wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyun wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Ingat, ini hadis Nabi, rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan jabarkan keterangan hadis ini berdasarkan penjelasan para ulama, ya. Terkait dengan hadis ini, Nabi menyampaikan tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa kiamat akan semakin dekat kalau ini sudah terjadi. Kalau ini sudah terjadi, apa yang terjadi kata Nabi? Akan muncul di tengah-tengah umatku sebagian besar mereka, umatku yang mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Satu, bergabung dengan orang-orang musyrik. Ini pertama. Yang kedua, hatta ya'budul authan, dan sebagian juga besar umatku akan menyembah berhala, patung atau kuburan atau benda-benda yang dikeramatkan, yang dikultuskan, atau mereka menyembah raja atau pemimpin yang diagung-agungkan. Dua, menyembah berhala. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul di tengah-tengah umatku mereka akan mengaku nabi, dan berjumlah berapa? 30. Salatuna kadzabun, mereka para pendusta yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Padahal kata Nabi, aku adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi setelah aku meninggal dunia. Ada 3 kejadian yang semakin dekat hari kiamat berdasarkan hadis ini. Akan kita kupas satu persatu. Kita akan kupas yang dari bawah dulu, yang mudah dulu. Nabi mengatakan di antara ketiga ini nanti umatnya ada yang mengaku nabi, berjumlah 30. Mereka para pendusta semua. Baik. Ketika beliau masih hidup, Tasik Sugeng, ternyata sudah banyak yang mengaku nabi. Apalagi setelah beliau sampun purno, sampun sedo, sudah wafat meninggal dunia. Luar biasa, banyak sekali. Bahkan di Indonesia juga ada yang mengaku nabi juga. Ya Bu ya. Pak, pernah dengar ya? Di YouTube, nanti buka di YouTube ya. Di Indonesia ada yang pernah ngaku nabi? Ada. Di daerah Sulawesi atau mana itu. Nah itu. Apalagi di negeri Arab. Ya, banyak sekali.
Nah, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak mengaku Nabi. Contohnya siapa? Ada Al Aswad Al Ansi. Aswad Al Ansi ini dia seorang tokoh yang dimana dia mengaku Nabi dari negeri Yaman. Akhirnya dibunuh oleh istrinya sendiri setelah masuk Islam. Yang bunuh siapa? Istrinya sendiri. Ya. Muncul lagi siapa? Tulaihah bin Khuwailid, ngaku Nabi juga. Ngaku Nabi juga. Tulaihah bin Khuwailid, ngaku Nabi. Ya, dari Taif. Nah itu. Ada muncul lagi, siapa lagi? Mirza Ali Muhammad. Gak main-main. Nah itu. Pada zaman Bani Muawiyah bin Abu Sufyan setelah Nabi seto. Ada muncul lagi perempuan ngaku Nabi, Sajah binti Harith. Sajah binti Harith, perempuan, dia seorang dukun ngaku Nabi. Akhirnya diusir dia dari negeri Syam. Nah itu. Ada ngaku Nabi yang lebih berbahaya juga, nggak main-main ini, punya pasukan dan kekuatan. Siapa? Musalamah Al-Kadzab. Musalamah Al-Kadzab dari Yamamah. Ada Musalamah Al-Kadzab dari Yamamah. Terjadi peperangan pada zaman Abu Bakar Asy-Siddiq. Ini sudah pada zaman Nabi, ini sudah ngakunya pada zaman Nabi. Beliau masih hidup, tapi belum sempat untuk memberikan eksekusi ataupun membunuhnya, memeranginya. Kemudian beliau ditakdirkan sedo rumiyin, meninggal dunia dulu. Kemudian tampuk kekuasaan dipikul oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, barulah melanjutkan instruksi Nabi untuk memerangi Musailamah. Akhirnya terbunuh. Ya, dibunuh oleh siapa? Ya, Musalamah bin Harith. Ya, itu teman dekatnya Musailamah juga. Ya, itu dibunuh dalam perang Yamamah atas instruksi siapa? Yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan termasuk juga yang membunuh juga dulu, yang membunuh juga paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, luar biasa. Nabi tasik sehat, Nabi tasik hidup sugeng, itu aja sudah banyak yang ngaku Nabi. Apalagi setelah beliau wafat. Nah itu. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ini sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Bisa dibuka ya? Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang keberapa? 33 ayat 40. 33 suratnya, ayatnya 40. Nanti dibuka di rumah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma kana Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad itu bukan termasuk bapak-bapak seseorang di antara kalian para lelaki. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Ayat ini turun untuk siapa? Untuk mengkonter ketika Nabi Muhammad SAW menikahi mantan istri Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, budak yang dimerdekakan dan diangkat menjadi anak Nabi. Zaid bin Harithah mantan budak Nabi yang dimerdekakan sekaligus dianggap jadi anak angkat. Kemudian Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab ketika tidak punya keperluan lagi, tidak harmonis, tidak bahagia, diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Zainab dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Geger Pak Bu. Bagaimana ini? Mantan istri anak dinikahi. Macam apa ini? Ya, siapa yang kelihatannya ini nggak terima? Dijelaskan, orang Yahudi, orang musyrik, dan juga orang munafik. 3 golongan ini pengen bikin gaduh, bikin masalah,
di tengah-tengah umat, terutama di antara kaum muslimin, agar umat Islam ini ya menilai Nabi ini satu sosok manusia yang sembrono, yang melenceng. Nah, maka ketika isu yang tidak sedap yang ditebarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik bahwa Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya, baru turun ini. Maka Muhammadun aba ahadim mirzalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan di antara bapak-bapak seseorang di antara kalian, bukan. Artinya apa? Bahwa Nabi menikahi mantan istri daripada anak angkatnya itu halal. Ingat, kita punya anak angkat, kemudian anak angkat kita menceraikan istrinya, kemudian kita nikahi, halal secara hukum. Karena anak angkat statusnya, bukan anak kandung. Ingat ya, ini persoalannya. Dibantah sama Allah. Karena dia bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Siapa? Ditujukan kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu bukan anak kandung Nabi. Pernah Nabi ketika mengangkat Zaid bin Harisah mengatakan Muhammad bin Zaid. Nabi mendeklarasikan, ini Zaid tak angkat menjadi anak saya. Kamu panggil ini sekarang ada Zaid bin Muhammad. Diturunkan oleh Allah. Fad'uhum li abaahum wa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan nama anak dari bapak-bapak mereka yang asli, itu yang lebih adil bagi Allah. Nabi diperingatkan oleh Allah, kamu nggak boleh Muhammad mengatakan Zaid bin Muhammad. Bin itu kan anak kandung, nggak boleh. Tapi panggillah yang sewajarnya saja. Kalau anak angkat ya anak angkat. Anaknya siapa? Bapaknya siapa? Binnya siapa? Kalau misalkan Zaid bin Naufal atau bin siapa? Nggak boleh bin Muhammad. Ditegur Nabi oleh Allah. Saat itu baru Nabi mengatakan Zaid bin ayahnya Zaid tadi, bukan Muhammad lagi ya. Maka ini juga menepis daripada berita yang tidak benar di tengah masyarakat, terutama kaum muslimin. Ingat ya, ini persoalan masalah hukum. Jadi kalau ada seorang bapak menikahi mantan daripada istri anak angkatnya, halal ya, dan tidak ada syariat yang melarangnya. Karena anak angkat statusnya bukan anak kandung. Meskipun masyarakat kadang belum tentu bisa menerima kasus seperti ini karena mereka tidak pernah belajar. Jadi kalau masyarakat tidak pernah mengerti tentang hukum Islam, aturan Allah, syariat Allah, penjelasan di dalam Al-Quran, tafsir dan sebagainya, asbabun nuzulnya, apa yang terjadi? Kebanyakan masyarakat menilai satu persoalan dengan akal, bukan dengan wahyu, dengan perasaan, dengan nafsu, bukan dengan wahyu. Apa yang terjadi? Rusak tatanan di tengah masyarakat. Ini kebanyakan gitu. Loh, istri daripada anaknya kok dinikahi. Dan lihat dulu anak kandung atau anak angkat. Taib ya. Jadi ini ayat di dalam surat Al-Ahzab sekaligus untuk memberitahukan tentang isu-isu yang tidak sedap yang digoreng oleh orang-orang Yahudi, musyrik dan munafik. Mereka berkomplot untuk menjatuhkan wibawa Nabi Muhammad SAW di tengah kaum muslimin. Dibantah sama Allah. Dan yang kedua, bahwa Nabi menyebutkan wa khataman nabiyyin, Nabi itu kata Allah adalah penutup para nabi. Ingat ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau ada yang mengaku nabi jelas ya, maka itu pendusta, dajjal. Dajjal itu ya pendusta artinya ya. Kalau ada yang mengaku nabi, dajjal dia. Anak buahnya dajjal ini. Nah, itu. Kalau bisa dihukum. Kalau pada zaman Nabi atau zaman para sahabat khalifah, orang-orang yang mengaku Nabi ini disuruh tobat, kalau dia tidak tobat maka akan dihukum qisas, dihukum mati gitu. Karena melecehkan Al-Qur'an dan menghina martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna